Jadi selamat siang Ibu. Ibu apa Selamat siang. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kami dari mahasiswa Bina Nusantara. Sebelumnya terima kasih banget ya Bu buat waktunya udah luangin buat kita wawancara seputar UMKM yang Ibu jalanin yaitu rumah fermentasi. Sebelum kita mulai wawancaranya, Ibu boleh nggak perkenalan dulu gitu? Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Haryani. Saya founder dari Rumah Fermentasi. Oke, cukup ya. Jadi pada dasarnya segmen pasarnya itu orang-orang yang sadar akan kesehatan ya. Jadi karena kan yang kami jual itu adalah produk makanan dan minuman fermentasi yang memang bertujuan untuk kesehatan. Nah, segmennya adalah biasanya uh, sekarang sih udah mulai dari anak muda, juga orang tua juga sudah mulai banyak membeli produk-produk fermentasi. Tapi nggak itu juga, jadi ada juga dari anak kuliahan gitu ya. Jadi yang untuk penelitian mereka biasanya juga beli banyak produk dari rumah fermentasi seperti itu. Sebetulnya kita targetnya itu ya benar-benar orang yang aware akan kesehatan. Tapi kan sekarang ini apalagi semenjak pandemi ya, jadi orang itu lebih peduli, lebih awareness-nya lebih tinggi akan kesehatan. Jadi untuk masyarakat sekarang, apalagi adanya media sosial, itu sangat membantu sekali untuk mempromosikan produk-produk fermentasi gitu. Rumah fermentasi ini kan sudah dari 2017, jadi sekitar 6 tahun berjalan ya. Sejauh ini bagus sekali ya penjualannya karena kan kami menjualnya secara online. Jadi semakin lama sekarang sudah makin bagus sekali dengan the power of media pastinya ya, kita promosi melalui media sosial. Jadi tingkat pembelian masyarakat sekarang lebih tinggi sekali gitu. Nah, karena kan sebenarnya rumah fermentasi ini menjual produk fermentasi tapi juga mengedukasi. Nah, saya lebih menarik pembelinya dengan cara mengedukasi mereka karena nggak gampang untuk mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nggak tahu apa sih makanan dan minuman fermentasi itu seperti apa sih. Nah, itulah perlunya edukasi yang saya lakukan agar mereka mengerti apa sih makanan yang saya jual ini dan ya berkat pastinya berkat media sosial ya. Jadi saya membuat YouTube, gimana cara membuatnya, bagaimana cara memakannya, bagaimana porsinya harus seperti apa, aturan minumnya harus seperti apa, itu semuanya saya lakukan melalui media sosial ya, yaitu dengan YouTube, terus udah gitu Instagram, TikTok, Facebook, semua media sosial itu saya gunakan untuk menarik customer seperti itu. Nah, karena kan yang saya jual itu produk yang tidak biasa, pasti ya teman-teman juga tahu apa sih, kayak mungkin saya coba tanya ke kalian, sauerkraut, tahu nggak sauerkraut itu apa? Tahu nggak kimchi itu apa? Jadi banyak yang disinilah challenge saya ya sebagai penjual yang mungkin bukan penjual produk yang seperti mungkin menjual makanan biasa gitu. Jadi makanan yang tidak biasa dan tidak banyak orang tahu. Nah, gimana cara saya menarik mereka, yaitu dengan mengedukasi mereka seperti itu. Ya, balik lagi seperti media sosial itu sangat-sangat membantu saya untuk mempromosikan produk-produk yang tidak biasa ini, begitu. Harus banyak edukasi untuk menjual produk rumah fermentasi. Oke. Apapun yang kita jual, apapun yang kita pasarkan, pasti ada persaingan. Bukan produk saya aja ya, produk lain juga pasti ada persaingan. Itu hal yang biasa ya. Jadi untuk saya mengatasinya adalah saya tingkatkan kualitas produk saya.
kita lihat kompetitor saya, contoh ya, banyak sekali kompetitor saya seperti penjual kombucha yang tadi adik sebutkan ya. Jadi mereka biasanya menjual dengan botol plastik, ya kan. Nah kalau saya menggunakan dengan botol kaca, jadi kualitas packagingnya dipercantik, ya kan. Terus udah gitu kita juga melihat kompetitor harga itu juga akan mempengaruhi penjualan kita. Jadi ya strategi-strategi itu yang saya tingkatkan agar persaingan pun menjadi lebih baik untuk kita dapat target pembeli seperti itu. Oke, jadi rumah fermentasi itu menjual makanan dan minuman fermentasi. Semuanya itu adalah produk kesehatan. Nah, dimulai dari minuman kombucha, itu minuman asal dari Cina ya, minuman tradisional Cina. Terus kita juga ada kimchi, minuman makanan asinan dari Korea. Terus juga kita ada susu kefir. Kalau kalian tahu yogurt itu mirip-mirip, cuman kualitas kesehatannya lebih bagus daripada yogurt. Kita ada tepache itu dari nanas difermentasi, buah nanas difermentasi. Ada juga sauerkraut itu seperti asinan Jerman. Nah, asinan Jerman ini terbuat dari kol dicampur dengan wortel difermentasi. Jadi semuanya produk fermentasi. Kita juga ada sabun untuk kecantikan ya, ada masker, juga ada toner, dan itu semuanya berbahan baku dari fermentasi. Seperti itu. Oke. Jadi selama 6 tahun ini kita selalu berinovasi, yaitu dengan menambahkan varian-varian. Contoh seperti kalau kombucha, awalnya saya hanya menjual original, rasa yang tidak dicampur apa-apa, dan sekarang ini kita sudah mulai dicampur dengan buah-buahan, terus dengan rempah-rempah, terus untuk kimchinya tadinya yang tradisional kimchi biasa, sekarang kita sudah mulai berinovasi dengan kimchi radis, kimchi timun, kimchi daun bawang. Jadi kita lebih memberikan banyak varian-varian supaya pembeli bisa memilih apa yang mereka suka, seperti itu. Sebenarnya kalau seperti kombucha itu kan karena ini kan untuk kesehatan ya, kembali lagi ini untuk kesehatan. Jadi biasanya pembeli itu membeli untuk terapi kesehatannya, mungkin dia ada masalah kesehatan mungkin seperti cancer, diabetes, jantung, itu yang berat-berat lah ya. Nah, mereka harus konsumsi setiap hari, dan itu biasanya kita kasih saran takaran yang tepat bagaimana supaya mereka minum secara teratur dan merasakan khasiatnya. Nah, itulah pentingnya edukasi, di mana balik lagi saya selalu memberikan edukasi berapa banyak minuman. Contoh kombucha nih, kombucha itu sebaiknya diminum sehari 3 kali 100 ml sebelum makan. Nah, kenapa sebelum makan? Karena ketika perut kosong itu karena kan makanan dan minuman fermentasi ini banyak bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk ketika dikonsumsi kita di keadaan perut kosong, maka bakteri baik tersebut dapat mudah masuk ke pencernaan kita atau ke usus besar kita. Jadi begitu kira-kira. Jadi harus ada takaran yang pasti dan harus ada edukasi bagaimana cara mengkonsumsinya, seperti itu. Jadi untuk kombucha kita jual 28.000 itu 300 ml dengan kemasan botol kaca. Terus kayak kimchi saya jual untuk kemasan kaca di harga 55.000 itu 400 gram. Terus seperti susu kefir saya jual 30.000 untuk 300 ml. Seperti itu. Jadi harga masih sangat terjangkau ya, dengan kualitas packing yang menggunakan wadah kaca, pastinya juga tidak murah untuk modal kacanya itu, jadi kita masih terjangkau harganya. Selama ini ya, karena kan
mereka membeli secara online ya. Pastinya mereka selalu memberikan review. Kalau misalnya kalau di Shopee itu ada review-review ya. Nah, yang saya terima adalah untuk harga, mereka pasti bilang harganya terjangkau, harganya murah daripada toko sebelah gitu ya. Jadi alhamdulillah rumah fermentasi walaupun kita tidak menjual begitu tinggi harganya, tapi kita masih dapat keuntungan yang baik seperti itu. Oke, rumah fermentasi ini kan sebenarnya hanya menjual produk secara online melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, terus ada lagi melalui Instagram saya juga menjual, melalui sub bisnis juga bisa. Jadi semua marketplace rumah fermentasi ada seperti itu. Jadi semua media sosial pastinya saya punya untuk promosi produk fermentasi saya. Kalau secara tradisional tuh maksudnya door to door gitu ya, menawarkan ke teman-teman langsung gitu ya. Menurut saya secara tradisional, secara langsung menawarkan ke orang, menurut saya itu kurang, mungkin bisa ya, tapi kurang efektif gitu. Dengan berkembangnya perkembangan teknologi yang luar biasa, pastinya the power of media sosial ini sangat-sangat membantu saya mensukseskan penjualan rumah fermentasi. Jadi saya rasa saya nggak perlu lagi tuh, saya jualan ini nih, kamu beli dong gitu. Nggak perlu lagi seperti itu. Jadi nggak usah deh ngeluarin apa sih, kalau kita kan dulu kayak malu gitu ya berjualan, terus kita tawarin, aku jualan ini mau beli nggak gitu. Sekarang nggak perlu kayak gitu, udah posting aja ya di WhatsApp, di Instagram, nanti temen atau siapapun yang kita kenal pun nanti akan biasanya komen. Nah disitulah poin plusnya ya media sosial itu untuk kita. Jadi kita nggak usah malu-malu untuk nawarin ke teman, saudara. Kalau dulu kan kayak gitu ya, sebelum adanya media sosial ya, apa-apa harus ini aku punya ini mau beli nggak gitu kan ya. Kalau sekarang nggak perlu lagi, amazing banget. Jadi I'm so glad ya, aku sangat bersyukur banget adanya media sosial. Jadi aku hanya posting sembarangan aja, mau sembarangan aja dapat duit kayak gitu. Oke. Jadi menurut saya apapun usaha kalian ya, apapun yang kalian jual, kalau ingin terus berkembang, kalau ingin kita maju, pastinya kita butuh namanya konsisten ya. Karena banyak mungkin anak muda sekarang ya lebih mudah patah semangat. Contoh ya, baru jualan udah nggak laku sedikit, udah berhenti, nggak ada yang beli, udah. Jadi kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi 6 tahun menurut saya nggak sebentar. Ini butuh proses yang lama, naik turun itu pasti, namanya usaha dimanapun siapapun itu ya. Pasti kadang naik, kadang turun, itu semuanya proses. Nah, mungkin teman-teman ini yang lagi belajar, pastinya nanti kalian punya usaha besar dan butuh yang namanya konsisten. Nah, itu penting banget. Konsisten dan terus semangat berusaha pasti bisa, dan yakin pasti nanti usaha kalian berkembang kalau kalian punya pendirian yang kuat dan konsisten yang tinggi ya. Jadi mungkin masukan saya ke depannya, rajin terus belajar, petik ilmu yang banyak di universitas, pasti nanti akan terpakai di kemudian hari ketika kalian ingin melakukan bisnis ke depan. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya Ibu. Sebelumnya jujur banyak banget pelajaran yang udah kita dapat hari ini dari wawancara ke rumah fermentasi. Kita juga tahu tentang gimana kombucha, kimchi, dan lain-lain. Jadi makasih untuk waktunya Ibu juga mau diwawancarain sama kita mengenai gimana promotion Ibu, gimana market-market Ibu gitu. Makasih ya Ibu. Mungkin boleh dokumentasi sebentar foto. Oke, saya foto ya Bu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu. Thank you.